Halo, selamat pagi, selamat sore, siang, malam, balik lagi di Repost. Dan kali ini mau nge-review apa lagi? Kali ini seperti biasa mau nge-review, nggak seperti biasa ya. Biasanya aku nge-review film, terus sekarang agak beralih mereview hotel tiba-tiba. Karena memang ini lagi masa pandemik ya kan. Istilahnya mungkin ada beberapa orang yang ingin staycation, tapi please aku mohon kalau misalkan nggak, kalau staycation tuh bener-bener di dalam hotel aja, nggak usah berkerumun banyak-banyak, dan mungkin kalian bisa jalan-jalan di area hotel. Oke, kali ini hotel apa? Udah seperti di judul, kita bakal bahas hotel yang ada di Surabaya, Hotel Wyndham Hotel Surabaya. Jadi ini kalau nggak salah di daerah Tunjungan lah. Jadi sama Hotel Bumi juga nggak terlalu jauh. Jadi memang di jalanan yang cukup rame dan dekat sama mall, dekat sama pusat kota Surabaya. Kalau mau jalan-jalan, misalkan mau jalan kaki, di situ tuh cocok banget karena trotoarnya kalau misalkan mau jalan ke TP juga tinggal jalan berapa meter. Terus kalau mau cari makanan juga banyak di situ, tinggal jalan kaki aja. Jadi ya emang cocok buat staycation yang nggak mau, istilahnya di hotel aja juga cukup nyenengin loh gitu. Pertama, kalau misalkan kalian bingung ke Wyndham ini kira-kira cocok nggak sih kalau aku pergi sama anak-anak aku, sama keluarga, istilahnya keluarga besar misalkan. Istilahnya kayak daripada keluar jauh-jauh, dan ini karena masa pandemik ini kita tuh pengennya kumpul, yang penting kumpul tapi nggak di rumah, tapi tetap nyaman bareng-barengan. Kalau aku bisa bilang Wyndham ini kemarin aku pesen 2 kamar sama orang rumah sekeluarga gitu kan. Kita perginya berempat dan itu kita pesan kamar yang aku mintanya yang tinggi, istilahnya lantai paling, kalau pokoknya lantai tinggi lah, entah pokoknya di atas 10 aku mintanya. Terus habis itu sama ada connecting room, terus bednya terpisah. Jadi ada yang 2 bed sama satu ekstra, satu bed yang emang kayak king size gitu. Dan ternyata semua permintaanku dipenuhin, walaupun memang waktu check in itu memang agak lama ya kan, karena pas aku tanya resepsionisnya tuh, kayaknya beberapa hari ini aku pas staycation tuh banyak keluarga deh. Iya mbak, jadinya memang beberapa minggu ini semenjak pandemi itu adalah fenomenanya adalah banyak keluarga yang staycation ke hotel. Jadi pihak hotel ini banyak, termasuk Wyndham, mereka bilang juga banyak yang merenovasi kamarnya, istilahnya yang seharusnya nggak ada connecting room, akhirnya kita buat nih ada connecting room karena banyak permintaan dari keluarga yang minta connecting room gitu kan. Jadi istilahnya kayak, wah ini mungkin istilahnya banyak keluarga istilahnya yang pengen liburan tapi tetap pengen bareng-bareng gitu, dan emang nggak keluar-keluar di hotel aja. Terus apa sih bagusnya Wyndham ini? Karena aku bilang ini salah satu hotel lama seperti Bumi. Sebenarnya mungkin karena di daerah yang sama, habis itu tipe kamarnya menurutku juga sama, luas banget. Jadi menurut aku di Wyndham itu lebih luas daripada yang di hotel. Mungkin tergantung tipe kamar ya. Waktu itu aku pesen yang eksekutif. Kalau nggak salah ada eksekutif room sebenarnya. Sorry. Ada eksekutif room, ada deluxe twin, deluxe queen, king. Aku yang eksekutif, pilih yang eksekutif king kalau nggak salah. Itu pokoknya ya benar yang eksekutif king ini. Itu eksekutif king atau bukan ya? Dan itu kamarnya luas banget. Itu tuh menurutku lebih gede daripada Bumi. Istilahnya kalau kamu ke situ untuk 4 orang tuh kayaknya masih lapang banget gitu loh. Kayak itu tuh di situ pertama masuk ada kamar mandi, terus kasur, habis itu ada meja buat kerja, bener-bener satu set meja kerja kayak gini, terus sama kursi, terus ada lampu, kemudian terus ada lampu dekor gitu, sama kursi. Nanti aku kasih fotonya deh sama kursi. Jadi kayak, terus sama ada kursi lagi yang buat kayak naruh barang, dan itu sebenarnya bisa orang tidur di situ. Istilahnya mungkin kalau kalian seharusnya tuh kamar buat berdua, istilahnya bisa lah diisi bertiga, satunya mungkin tidur di situ. Atau tidur di bawah tuh kayak karpetnya tuh cukup tebel dibandingin beberapa hotel lain tuh, kayak mungkin kayak tipikal hotel-hotel lama ya yang pernah aku coba. Memang mereka tuh karpetnya agak-agak tebel dan mesti ruangannya luas, selain itu selalu ada batapnya, dan ruangannya tuh kayak buat orang 20 arisan di sini tuh kayaknya cukup gitu kan. Terus habis itu aku pesan ada connecting roomnya juga, ternyata dikasih connecting room, dan kayak wah, kamar sebelahku itu istilahnya kamar keduaku tuh kayak pas aku lihat nggak terlalu segede kamarku sih memang.
Tapi mungkin karena ini kali, kasurnya ada 2, tapi pas aku lihat sama adikku tuh kayak, emang paling besar sih kamar kita ya ternyata, iya bener. Kamar mandinya juga, tapi memang kamar mandi yang sejauh ini paling gede yang pernah aku coba hotel, itu adalah kamar mandi di Hotel Bumi memang. Kalau Wyndham ini terlalu, ya sebenarnya sih sama-sama besarnya, terus bathtubnya juga ada sebenarnya, tapi bedanya bathtubnya ini dari plastik, dan kemarin di kamar aku itu agak-agak ngerembes gitu loh. Kalau plastik tuh kan agak khawatirnya tuh licin ya, jadi kalau waktu kita masuk atau keluar tuh harus agak hati-hati gitu kan. Jadinya buat keluarga sih, buat kalian mungkin yang bawa anak-anak, mungkin misalkan takut nih di kolam renang karena campur orang, ya mungkin ya dimainin aja di bathtub tuh, diisi air, mungkin bisa beli bebek-bebekan atau beli sabun yang bisa ada busa-busanya gitu. Jadi buat anak-anak sama family ini emang cocok sih. Jadi kalian bisa aja tuh liburan tapi di dalam kamar itu aja udah cukup nyenengin lah. Oke, terus habis itu yang buat aman itu, jadi pertama kali masuk nih lucunya, jadi itu di depan pintu tuh ada segel, istilahnya hygiene atau clean apa sih, nanti aku kasih fotonya, istilahnya bahwa menandakan ini kamar sudah dibersihkan dan disinfektan gitu, jadinya disegel siap kamar yang baru itu. Jadinya itu pas kita pertama kali buka ya segelnya lepas ya karena kita dorong buka gitu, jadi kayak menandakan ini loh masih kamarnya kayak seakan-akan baru dan sudah dibersihkan gitu kan gitu. Jadinya waktu kita mau masuk tuh kayak wah udah aman nih, udah kamarnya kan mungkin sebelumnya pernah dipakai orang dan kita mungkin agak was-was di situ. Nah kalau di Wyndham tuh ada stikernya gitu istilahnya bahwa ini sudah dibersihkan kayak gitu. Terus emang bersih banget sih, dari kamar mandi juga mungkin kayak tipikal hotel bintang 4, bintang 5 ya kan, rata-rata sih kayak gitulah istilahnya, pelayanan kebersihannya juga dijaga banget walaupun memang apalagi di kala pandemik ini ya gitu. Jadinya buat aku misalkan kalau kalian cari hotel misalkan di daerah Tunjungan tuh kan memang banyak hotel-hotel lama ya kan, mungkin ada semuanya penuh nih, hotel lain-lainnya penuh, mungkin Wyndham ini bisa jadi salah satu alternatif buat staycation kalian. Terus bisa aku bilang apa lagi ya, oh ya kekurangan ya mungkin ya, kekurangan waktu, karena ini aku pertama kalinya ke Wyndham buat nginep, buat makan pun enggak. Tapi kalau ibu aku sih bilangnya dia suka rapat di situ, tapi nggak pernah sampai nginep memang. Kalau rapat katanya ya emang fasilitasnya ya banyak, apa tuh kayak ruangan-ruangan emang disediakan buat rapat dan pelayanannya juga enak, makanannya juga enak gitu kan. Tapi kemarin waktu check in pertama kali itu aku ada sekitar check in itu 30 menit lebih kali ya. Karena memang itu karena nunggu kamar aku minta kalau nggak salah kamar paling tinggi kan, dan itu aku dapat kamar nomor lantai 15 dan connecting room, dan aku minta satu bed twin, satunya bednya yang satu yang king gitu, dan mereka tuh kayak mencoba istilahnya memenuhin keinginan kita gitu, tapi ya butuh waktu, jadi aku harus nunggu 30 menitan lebih. Tapi enak sih, paling nggak tempat nunggunya juga enak, terus ya welcome drinknya juga lumayan, jusnya rasanya nggak cuma rasa-rasa air gitu, bener-bener rasa-rasa jus kental gitu kan. Terus habis itu resepsionisnya juga membantu, jadi kayak ditunggu ya kayak gitu, jadi kayak kita ya nunggu nggak apa-apa deh. Dan memang waktu selama aku nunggu tuh yang seliwer-seliweran tuh memang banyak ya keluarga yang bawa 2-3 anaknya, bawa kakek neneknya, dan bener-bener emang rame gitu, maksudnya rame buat keluarga gitu kan. Jarang-jarang banget nih hotel rame karena diisi oleh keluarga-keluarga gitu kan. Jadi memang ya itu tadi, karena mungkin karena masih pandemik ini, jadi orang milihnya ya staycationnya lebih amannya di hotel. Terus nih sebenarnya terus deposit kemarin itu entah antara lupa atau gimana, jadi aku kesini tuh bulan September kemarin 2020 tanggal 19-an. Nah itu tuh waktu check in kalau nggak salah waktu aku lihat beberapa review itu deposit boxnya untuk kamarku yang aku pilih ini sekitar 500 sampai 1 juta kalau nggak salah kan, karena aku pesan 2 kamar, jadi kayak udah siap-siap karena nggak ada credit card juga, jadi kayak udahlah kita harus siapin duit tunai nih gitu. Ternyata waktu sampai kunci dikasih juga kok nggak ada dimintain uang jaminan gitu. Aku mikir apa orangnya lupa apa gimana, jadi aku sih diem aja istilahnya kayak ya udahlah ya gitu, mungkin emang ada uang jaminan apa, tapi kayak nggak mungkin dia buat kelas hotel segini juga
hotel-hotel yang biasa yang bintang 2, bintang 3 aja selalu ada uang jaminan walaupun cuma 100-200 gitu kan. Ini kok nggak ada, ya udahlah, ya terus aku diem aja. Terus dapat kunci juga, kuncinya dapat 2 gitu. Terus ya itu sih istilahnya ya selama check-in cuma masalahnya cuma di agak lama juga, tapi karena yang aku requestnya semua terpenuhi jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa itu nunggunya lama, yang penting aku dapat lantai 15, terus habis itu yang no smoking, yang bersih, yang istilahnya bednya juga sesuai yang aku minta. Terus yang kedua yang aku agak-agak nggak serak itu sebenarnya nggak nyobain makanannya juga, ini kolam renangnya. Jadi kolam renangnya tuh kalau nggak salah ada di lantai 9 ya, 9 apa 5 itu aku agak lupa. Nah kolam renang itu waktu ke situ itu sore-sore udah mau maghrib itu sambil nungguin makanan, dan kolam renangnya tuh kayak nggak terlalu bersih gitu loh. Jadi nggak tahu ya, ini mungkin karena pengunjung sebelumnya juga yang ada di situ, karena sebelumnya tuh memang ada keluarga cukup banyak dan anak-anaknya gitu yang habis renang di situ. Terus aku lihat tuh kayak ada sampah, yang nggak aku foto sih. Jadi ada sampah plastik yang ada di pinggir-pinggir kolam, dan aku sendiri kalau misalkan ada kolam renang juga nggak pengen renang gitu, paling cuma duduk-duduk di samping gitu aku liatin. Sepi, relatif sepi, walaupun nggak diatur kayak di bumi gitu, istilahnya pemakaian kolam renangnya. Waktunya juga nggak tahu sih, kemarin juga sampai setelah maghrib juga masih ada yang renang juga. Tapi ya untungnya nggak rame gitu, nggak serame yang waktu di lobi gitu. Jadi mungkin orang-orang lebih milih untuk berenang di bathtub di kamar mereka masing-masing mungkin. Jadi itu aja sih. Terus sama pelayanannya juga enak, terus kamarnya juga bersih. Apalagi ya? Kayak selama di situ tuh belum ada ini deh. Belum ada kayak apa sih? Kayak nggak serak gitu loh. Paling nggak seraknya tuh cuma di bathtubnya aja karena itu plastik dan itu agak merembes gitu. Jadi kalau ngisi air tuh kayak kok nggak penuh-penuh gitu kan, gitu. Itu aja sih. Sisanya kayak ya buat liburan keluarga cukup menyenangkan. Oke, yang terakhir mungkin kita ngomongin tentang harganya. Kalau misalkan di Traveloka seperti biasa selalu ada promo. Kemarin itu dapat, kalau yang ini harga normal yang per hari ini ya, per hari ini itu yang di bulan Oktober ini itu aku lihatnya yang paling murah itu adalah di kisaran 600 ribu rupiah. Jadi ya mungkin sekisaran itu. Kalau misalkan kalian ada promo juga, kemarin tuh aku dapat promo bahwa istilahnya harganya bisa di bawah 500 gitu kan. Istilahnya karena Traveloka cukup sering sekarang untuk ngasih promo-promo hotel dan apa tuh istilahnya makanan juga, terus experience gitu. Jadinya kayak cukup membantu buat liburan ini. Jadi ya mungkin kalian bisa cek dulu harganya, istilahnya pasang tombol notifikasi kalau misalkan harganya udah turun misal. Nah kalau sekarang sih masih aku lihat masih 600 ribu rupiah gitu. Jadi masih ya mungkin agak-agak masih pricey. Mungkin kan kalau misalkan keluarga itu, kalau keluarga besar kita nggak mungkin cuma pesan 1 kamar kan, pasti 2 kamar gitu. Tapi kalau mungkin kalian cuma kayak keluarga suami istri, anaknya cuma 1 atau 2, mungkin bisa lah cuma pesan 1 kamar. Oke. Sekian reviewnya dari Hotel Wyndham Surabaya. Jadi kalau aku bisa bilang ini cocok lah istilahnya buat sampai hari ini ya, per Oktober ini. Terus pas aku lihat reviewnya juga yang terbaru juga masih bagus-bagus. Mungkin kalau kalian nggak terlalu yakin kalau misalkan mau pesan di sini, biasanya tuh kalau di Traveloka tuh aku selalu lihat reviewnya dulu, terus sama foto-foto yang mereka kirim dari istilahnya kayak penyewa sebelumnya, istilahnya kayak gitu kan. Mereka biasanya ada yang lampirin foto sama istilahnya nulis-nulis komen. Jadi aku lihat tuh komennya yang paling terbaru itu apakah bagus atau enggak reviewnya, ya itu menjadi pertimbangan juga bakal aku milih hotel itu atau enggak tuh. Jadi paling enggak sekarang di Traveloka kita bisa lihatnya tuh bisa gampang gitu kan, buat men-track hotel ini layak buat dikunjungin atau enggak ya kita bisa lihat lah. Oke, sekian dari aku, semoga ini bermanfaat buat kalian yang bingung mau staycation di mana. Tapi aku saranin jangan lupa setiap staycation batasi dalam 1 kamar itu jangan lebih dari kemarin sih ya 1 kamar aku isi 2 sih, jadi ya tetap pesen 2 kamar karena kita berempat. Ya kalau bisa sih tetap harus ada jaga jarak. Habis itu sorry itu ada suara apa lagi tuh, suara bel-bel. Beginilah kalau syuting di pagi hari, di hari Minggu. Seperti biasa kayak istilahnya kayak bisa loh kalau misalkan kalian di sini bareng keluarga dan itu cocok banget.
Oke, sekian dari aku. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa buat share, komen, dan subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya. Terus mungkin bisa, yang penting komen ya, istilahnya kayak Kak, aku misalkan mau di hotel ini, siapa tahu aku pernah di hotel itu sebelumnya, ya mungkin aku bakal akan review di next. Tapi sejauh ini buat di Surabaya itu hotel yang dengan kamar yang luas dan cocok misalkan kalau kalian berlibur atau staycation bareng keluarga. Oke, sekian dari aku. Kan belibet banget ngomongnya. Sekian dulu dari aku. Oke, terima kasih buat sudah mau nonton sampai habis dan mau meluangkan waktu dan kuota kalian buat nontonin ini. Mohon maaf karena cukup banyak gangguan di video ini, dari aku yang belibet, terus suara Tintin, orang jualan, orang nganterin galon, dan semuanya mungkin bakal masuk. Jadi mohon maaf sebelumnya. Dan bye-bye.